Dari Belesa Shopping Arcade menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Ya, shalom pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian, baik yang ada di rumah maupun yang ada di Belesa Shopping Arcade ini. Ya, pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program senantiasa dapat Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? www.anugrah.net. Dan Ya. kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian kita tahu bahwa dalam kehidupan ini tidak selamanya jalan kehidupan itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan atau kita rencanakan. Sakit penyakit bisa terjadi, kebangkrutan bisa terjadi, bencana alam pun bisa terjadi. Oleh karena itu pemirsa sekalian hari ini kita rindu dengan satu topik yang berjudul second chance atau kesempatan yang kedua. Dan kali ini kita mau menampilkan ada dua bagian daripada narasumber yang sembuh dari penyakitnya. Betul, Deb? Ya. Yang pertama ada Xavier, ya, dia adalah satu putri yang masih kecil, ya. Dia akan tampil bersama dengan mamanya yaitu Vera, dan nanti di bagian yang kedua dari Good News Program kami akan menampilkan Billy Yuriko beserta dengan mamanya juga yaitu Beatrix. Ya, kita tahu bahwa mereka akan memberikan satu pengalaman kehidupan yang sangat berharga. Dan kami percaya bahwa siapapun Anda yang menyaksikan hari ini, kemungkinan Anda juga mengalami masalah yang sangat berat. Dan Anda akan lihat bagaimana mereka bertahan dan yang terpenting adalah bagaimana Tuhan Yesus memberikan jalan keluar dan memberikan solusi dan memberikan kehidupan yang terbaru buat mereka. Dan ini kami percaya episode hari ini akan menjadi berkat buat Anda yang menyaksikan, oke? Ya, untuk itu pemirsa, mari kita terlebih dahulu menyaksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Trauma masa lalu akan kematian ibunya membuat Vera takut menghadapi cobaan yang menimpanya kembali. Kali ini terjadi pada putri semata wayangnya, Xavier. Xavier yang baru merayakan ulang tahunnya ke-9 pada saat itu harus mendapat cobaan yang berat. Sakit pada perut bagian bawah membuatnya susah untuk berbaring. Dan betapa gemetarnya Vera ketika mengetahui bahwa anaknya terkena tumor ovarium. Berbagai upaya dilakukan untuk kesembuhan Xavier. Dari Penang sampai Singapura, Vera mengejar kesembuhan bagi putrinya. Setelah proses operasi dan kemoterapi dilalui, Xavier boleh kembali ke Jakarta dan sesekali kembali untuk kemoterapi. Banyak mujizat yang dialami Vera. Tak henti-hentinya dia mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Vera sadar bahwa Tuhan mau dia berserah penuh atas kehendak Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri. Terbukti, apa yang dia takutkan tidak terjadi pada Xavier. Ternyata dia terkena tumor ovari. Itu sejenis tumor, pertama itu belum ketahuan ovari atau enggak di mana, cuman sejenis tumor lah. Untuk ketahuan hasilnya itu nanti setelah dioperasi, dari hasil operasi itu nanti di patologi baru ketahuan jenis apa. Nah, hasil patologi itu dinyatakan bahwa dia tumor di ovari sebelah kiri. Saksikan Good News di televisi kesayangan Anda. Dan jangan lupa klik www.anugrah.net. God bless you. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat tak lezat. Oh so good. Very good. So good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Ya pemirsa, di studio telah hadir Xavier dan juga mamanya yaitu Ibu Vera Tandi. Ya, shalom. Shalom. Vera, Xavier, gimana kabarnya?
Baik. Ya, senang sekali Anda berdua bisa datang ke tempat ini. Ya, puji Tuhan. Kami mendengar bahwa Xavier mengalami satu penyakit. Bisa ceritakan nggak apa yang terjadi sebenarnya? Pada bulan Maret tahun 2013 itu dia didiagnosa yolk sac tumor, itu sejenis tumor di ovari. Oke, dan apa yang terjadi? Awalnya kok bisa sampai dia kena tumor ovarium itu? Awalnya sih sebenarnya nggak ada gejala apa-apa ya. Dia cuma bilang waktu kalau malam-malam mau tidur gitu, mami kok perut Xavier yang bawah tuh kayaknya agak keras gitu loh. Saya bilang ada sakit atau kram atau apa gitu, dia bilang enggak ada rasa apa-apa. Karena nggak ada rasa sakit atau apa, ya udah let it flow aja, jadi berjalan seperti biasa nggak ada apa-apa. Cuman sehari demi sehari kok kelihatannya seperti ada undakan gitu loh di bawah perutnya. Dipegang sama papanya kok kayaknya keras ya undakannya gitu. Dibawa ke dokter, dicek, dokter bilang ini kayaknya sepertinya ada tumor di perutnya gitu. Cuman kalau untuk mau make sure lagi harus di blood test dulu dan di USG. Berapa waktu itu, Sofia? Waktu itu umur 9. Jadi ini setahun yang lalu ya? Iya, Sekarang setahun Sofia yang 10 lalu. tahun. Oke, jadi kemudian di blood test bagaimana hasilnya? Dari blood test itu ternyata dia terkena tumor ovari. Itu sejenis tumor, pertama itu belum ketahuan ovari atau enggak di mana, cuman sejenis tumor lah. Untuk ketahuan hasilnya itu nanti setelah dioperasi, dari hasil operasi itu nanti di patologi baru ketahuan jenis apa. Nah, hasil patologi itu dinyatakan bahwa dia tumor di ovari sebelah kiri. Tumor di ovari berarti tumor rahim gitu ya? Sejenis di daerah sana, cuman di saluran. Telur Iya. ya? Nah, bagaimana anak yang masih kecil bisa terkena itu ya? Nah itu, saya juga nanya ke dokter bilang itu sebenarnya randomly ya, jadi nggak ada penyebab tertentu atau apa. Saya nanya mungkinkah ini genetik, karena mama saya kan dulu pernah kena kanker rahim juga. Dokter bilang enggak juga sih, jadi nggak ada penyebab apa-apa, bahkan dari pola makan juga enggak juga Dia gitu. nggak suka makan makanan instan, kalengan atau apa gitu? Sama sekali enggak, bahkan saya masak pun hampir nggak pernah pakai sejenis MSG atau apa tuh enggak. Kemudian reaksi Anda sebagai mama dan juga suami Anda sebagai papa bagaimana waktu mendengarkan kabar itu? Papanya sih agak tenang ya, sayanya yang lebih cenderung malah histeris gitu, karena saya punya pengalaman buruk dari mama saya yang terkena kanker rahim juga, dan sekarang ini kok terjadi sama anak saya sendiri dan dengan usia sekecil ini juga gitu. Saya agak nggak bisa menerima gitu pertama awalnya. Dan ini kalau dilihat dari medical report, ini besar sekali karena tumornya ini beratnya 530 gram. Wow. Setengah kilo lebih nih berarti. Setengah kilo lebih. Dan besarnya 170 mm, berarti sekitar 17 cm ya, gede Besar banget ya? ya. Wow. Besar. Nah, Xavier waktu itu badan kamu sakit nggak? Enggak, Perasaannya gimana waktu itu Xavier? kayak biasa aja. Nggak kerasa apa-apa atau apa gitu? Kecuali di bagian perut kirinya ya, terasa ada Cuma gundukan gitu ya. keras. Keras. Iya. Kemudian langkah-langkah apa yang harus ditempuh pada waktu itu? Dokter bilang harus dioperasi awalnya. Saya nggak kepikir bahwa itu nanti ada lanjutannya, kemoterapi. Karena saya pikir, oh ini paling sejenis ada benjolan diangkat, that's it, selesai. Ya. Gitu. Ternyata kata dokter dari hasil patologi dia harus di kemoterapi. Itu yang paling saya nggak bisa terima. Karena merujuk dari mama saya dulu, mama saya itu meninggal justru karena daya tahan tubuhnya nggak kuat ngejalanin kemoterapi. Setelah di kemo drop gitu Drop, ya? mama saya drop banget di kemo itu dan akhirnya meninggal. Jadi Vera khawatir hal itu akan terulang pada Xavier. Ya, makanya saya menolak. Ya, lalu apa yang memberikan kekuatan pada Anda pada saat itu? Pada saat itu justru pada awal-awal ketahuan itu saya down sekali, amat sangat down, dan saya tipe yang cenderung tertutup gitu. Jadi saya nggak bisa cerita ke orang-orang, oh anak saya gini-gini, itu nggak bisa gitu. Jadi suami saya udah bilang, ayo kita berserah aja, kita berdoa biarkan apa yang terjadi kehendak Tuhan itu terjadilah gitu. Cuma saya berbalik lagi, saya bilang saya marah gitu, saya bilang kamu jangan ngomong gitu, kita kan anak Tuhan, kita berhak meminta kan. Jadi saya minta sama Tuhan, please Tuhan bisa sembuhkan Xavier dengan cara tidak di kemo. Tuhan bisa lakukan mukjizat itu. Jadi saya bertegak tengkuk tuh dia nggak mau di kemo. Saya sampai akhirnya nyari ke dokter di lain, dengan singkat cerita ketemu 8 dokter waktu itu, semua diagnosanya sama. Dia harus di kemoterapi. Dan saya masih kekeh nggak mau di kemoterapi. Saya pikir saya tunggu aja hasilnya gimana. Karena kebetulan tumor jenis Xavier ini bisa dicek dari darahnya. Kalau dia darahnya setiap minggu turun 50% dari hasil akhirnya, itu dia nggak perlu di kemo. Cuman saya tanya sama dokter, ada nggak kemungkinan tanpa kemo itu turun? Dokter bilang nggak mungkin. Dokter bilang udah Vera jalanin aja,
karena kemo jenis Xavier ini ringan kok, katanya gitu. Jadi kamu terima aja, nanti hasilnya nggak seburuk yang kamu pikirkan. Memang karena saya masih bersikeras gitu dengan keinginan saya sendiri, justru keadaan semakin buruk gitu. AFP dia malah semakin naik, bukannya semakin turun. Dan kemudian pada waktu itu, pada waktu dia dioperasi, saya membaca kesaksian Anda mengatakan bahwa Anda mau yang nutup untuk apa namanya waktu dia dibius itu bisa ceritakan nggak momen-momen saat itu rasanya gimana gitu? Iya, Xavier ini anak yang tegar sekali ya. Jadi waktu proses menjalani operasi itu kan dia harus blood test dulu, ditusuk sana sini jarum gitu. Dianya yang jalaninnya cukup tenang, kitanya yang kayaknya nggak tega gitu loh. Nah pada saat mau masuk ke ruang praoperasi itu dia dipakein kayak sejenis shower cap gitu. Dianya masih agak tenang, sayanya yang down banget kayaknya. Kenapa nggak saya aja yang jalanin? Kalau memang saya bisa gantikan posisi itu, lebih baik saya aja gitu. Cuman nah setelah masuk ke ruang operasinya itu dia yang mulai down, dia nanya, "Mami, saya nggak mau ini," gitu. Dia nggak mau, nanti gimana caranya kok saya bisa tidur, dia bilang gitu kan. Saya kan bilang sebelumnya operasi itu nanti dia tertidur. Saya bilang, "Ya nanti kamu dikasih sepanjang inhaler gitu. Nanti kamu akan tertidur nggak ada rasa apa-apa." Saya bilang, dia bilang dia nggak mau saya tinggalin dia. Dia bilang, "Oke, gini aja, nanti Mami aja yang pegang inhaler itu supaya nanti pada saat kamu tutup mata orang terakhir yang kamu lihat itu Mami." Saya bilang. Jadi selalu akan ada resiko ketakutan kalau anak ini nggak bangun lagi gimana gitu ya? Itu yang saya takutkan. Saya takut sekali bahwa mungkin pada saat dibius itu dia nggak bangun lagi. Dan Anda berjanji bahwa orang terakhir yang dilihat adalah Mami dan orang yang pertama dia lihat juga adalah Mami. Iya. Dan dokter mengizinkan hal itu. Dokter mengizinkan. Dokter bilang sebenarnya sebenarnya nggak boleh, itu bukan prosedur dokter sebenarnya. Dokternya baik sekali, puji Tuhan saya dipanggil sebelum dia siuman. Oke, nanti kita akan lanjut ya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama dengan kami. Kita akan dengarkan kelanjutan dari kesaksian Xavier dan mamanya Ibu Vera. Ada satu malam yang saya nggak bisa lupain gitu. Itu di malam dia udah tidur di hotel gitu. Saya nangis, saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, kenapa sih kayaknya doa saya ini mentok aja gitu." I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat tak lezat. Oh so good. Very good. So good is very good. So nice. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Second Chance dalam Good News Program. Langsung aja kepada Xavier dan Vera. Nah, bisa ceritakan nggak pada saat momen-momen Anda harus menemani Xavier di rumah sakit ya, baik sebelum operasi maupun pada saat menjalani kemo, itu bagaimana perasaannya? Pada saat menjalani operasi itu yang agak down malah papanya sebenarnya. Papanya takut dia nggak bisa bangun lagi, takut nggak bisa sadar lagi. Kalau saya justru takut pada saat dia di kemo itu, saya seakan-akan tanda kutip tuh menanti-nanti reaksi kemo itu terjadi sama dia. Karena dokter tuh bilang, oh nanti kemungkinan ada muntah-muntah, mual-mual gitu, dan akan pengaruh ke ginjalnya, ke saluran pendengarannya segala macam gitu. Nah pada saat di operasi itu, saya sepanjang 2 jam yang dokter bilang itu, saya berdoa, bergumul sendiri gitu sambil nangis-nangis sampai wah campur aduk deh perasaannya. Nah setelah kemo ternyata ternyata setelah operasi selesai itu berjalan lebih cepat dari perkiraan. Dokter bilang itu berjalan smooth sekali karena tumor yang ada di dalam Xavier itu nggak melekat ke yang lain. Jadi puji Tuhan. Kalau melekat tuh susah banget. Itu susah.
Itu susah. Nah, pada saat kemo itu, minggu-minggu pertama saya lihat kok nggak ada perubahan apa-apa ya di Xavier-nya gitu. Mual juga enggak, lemas juga enggak gitu. Bahkan nafsu makannya cenderung membesar 2 kali lipat lebih banyak daripada sebelum dia di kemo. Saya bingung. Tanya sama dokternya, dok, atau mungkin dokter kasih penafsu makan atau vitamin atau apa gitu kan. Kata dokter itu enggak sama sekali. Dia cuma dikasih 3 jenis obat yang tujuannya untuk tumor itu dan tidak mengandung. Jadi akhirnya Anda bisa mengalahkan ketakutan Anda terhadap kemo. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apa yang membuat Vera akhirnya memutuskan supaya Xavier di kemo? Awalnya kan saya pulang ke Indonesia dulu setelah hasil yang ada dan ketemu 8 dokter itu. Ternyata hasilnya kan makin naik. Akhirnya saya nyerah juga gitu. Saya kembali ke Singapura lagi dan untuk bikin appointment dengan dokter di sana kan nggak gampang ya. Jadi menjalang mencari dokter-dokter di sana itu saya jatuh bangun banget gitu karena nggak ada janji dengan dokter manapun gitu. Nah pada saat proses itu ada satu malam yang saya nggak bisa lupain gitu. Itu di malam dia udah tidur di hotel gitu. Saya nangis, saya bilang sama Tuhan, kenapa sih kayaknya doa saya ini mentok aja gitu. Kayaknya Tuhan nggak jawab doa saya gitu. Dari segala pergumulan saya, semua firman saya perkatakan gitu. Bahkan apa yang dikasih sama mentor saya itu saya catat di kertas, saya baca semua satu persatu. Dengan suara keras dinyatakan, saya nyatakan setiap malam. Terus puasa 3 hari 3 malam saya nggak makan demi supaya dia tuh sembuh nggak di kemo. Tapi kok rasanya doa saya nggak dijawab gitu, doa saya nggak didengar. Saya bilang Tuhan, tolong kasih saya tanda satu aja. Besok saya akan ketemu dokter terakhir yang akan kita temui untuk Xavier. Kalau memang Tuhan jawab dengar doa saya, tolong kasih saya tanda buka jalan untuk ke sana. Dan ternyata jalan demi jalan bukan cuma satu pintu yang Tuhan buka buat saya, pintu demi pintu terbuka buat saya. Misalnya apa? Bisa ceritakan pintunya? Itu kan ketemu dokter kan susah yang tadi saya bilang kan. Dan terakhir besok ternyata benar kita ketemu dokter yang seperti yang benar-benar saya dan papanya harapkan. Contohnya tuh kalau Xavier kan di kemoterapi, kalau anak-anak tuh harus dioperasi lagi di sini untuk pasang port cath. Nah itu tuh sebenarnya saya sama papanya tuh nggak mau seperti itu karena dia berarti harus dioperasi lagi. Karena kalau lewat infus di sini itu nadi anak-anak tuh nggak bisa lewat karena kecil sekali, itu nggak mungkin. Dari 8 dokter yang kita temui mereka bilang nggak boleh. Nah dokter ini bilang boleh gitu. Dan justru saya agak khawatir dengan dokter yang ini bilang boleh, ini bisa berjalan dengan baik nggak ya? Yang diambil apa? Yang dari pembuluh darah besar atau yang ini? Oh ini bisa? Yang di sini. Dan selama kemo 6 kali itu, selama pembuluh darah besar diambil tuh semua berjalan dengan lancar. Nggak pernah ada hambatan apapun juga. Total kemoterapi berapa kali? 6 kali. 6 kali. Boleh tahu berapa total biaya yang Anda keluarkan untuk bayar rumah sakit ini, rumah sakit itu? Nah itu dia pekerjaan Tuhan luar biasa ya. Kalau mengeluarkan seluruh biaya dari saya itu pasti besar sekali. Cuma ternyata selama pengobatan dia di Singapura itu kan dia tinggal di Singapura. Dokter bilang nggak boleh pulang dulu selama 1 bulan. Terus saya harus cari apartemen. Untuk mencari apartemen dengan waktu singkat tuh nggak mudah. Sedangkan dia yang pada saat proses kemo itu kan harus dalam keadaan steril, bersih. Saya harus nyari yang tepat gitu. Nah menjelang saya bingung nyari apartemen yang sebentar lagi dia mau kemo, ternyata mantan atasan saya pada saat saya hubungi tadi tujuannya cuma pengen minta rekomendasi, ada nggak tempat apartemen di sana. Ternyata beliau mengizinkan saya untuk tinggal di apartemennya dengan biaya yang free gitu. Jadi itu luar biasa, itu amat sangat menghemat biaya yang sangat besar gitu ya. Dan ternyata apartemen yang saya tinggali itu tuh bersih, bagus banget, lebih bagus dari yang pernah saya pikirkan untuk saya cari sendiri gitu. Jadi walaupun di tengah-tengah kondisi yang tidak enak, Tuhan menyediakan yang terbaik. Betul. Bicara tentang second chance atau kesempatan kedua, apa yang Anda lihat perbedaan antara sebelum Xavier sakit sampai proses kesembuhan sampai sekarang ini pasca kesembuhan? Sebenarnya kayaknya sih itu lebih pembelajaran buat saya ya, ibunya dibanding Xavier. Xavier ini anak yang benar-benar depend on Jesus banget. Jadi sepanjang proses sakitnya itu dia benar-benar yakin Tuhan tuh sayang dia gitu loh. Nah, sayanya yang sempat, saya tuh tipe orang yang sebelum dia sakit, itu semua under control saya gitu loh. Semua sesuai target, berjalan dengan sesuai target. Nah, ternyata dengan sakitnya ini di luar kendali saya nggak bisa terima itu gitu loh. Nah, pada saat dia sakit pun semuanya masih ingin dikendalikan oleh saya, bahwa saya nggak mau di kemo. Nah ternyata semua itu tidak bisa. Di dalam Tuhan kalau saya nggak berserah sama Tuhan, saya nggak akan bisa. Gitu. Jadi intinya Tuhan memegang kendali kehidupan kita. Dan Xavier boleh duduk sini, lebih dekat sama Uncle. Ya. Yeah. So how do you feel now? Better. Oke, pengalaman kamu bisa cerita nggak dari apa yang kamu alami?
How do you conclude? Bagaimana kamu melihat semua kejadian ini dari kacamata dari Xavier lihatnya gitu? Bisa cerita nggak? Ya senang-senang aja. Senang-senang aja, terus kemudian pada waktu sakit perasaannya gimana? Masih biasa. Yang paling nggak enak apa pada waktu sakit? Mual. Mualnya kayak apa? Kayak mual. Tapi nggak muntah ya? Terus kemudian sekarang Xavier kondisinya gimana? Kayak biasa kayak dulu. You feel totally healthy. Oke. Xavier umur berapa sekarang? Hampir 10. Hampir 10. Cita-citanya apa? Mau jadi artis. Jadi artis? Artis ini apa? Artis. Nah, bukan. Oke, seniman maksudnya. Pelukis. Okay. Pelukis. Dan dokter mengatakan bahwa nanti tentunya dia bisa menikah, bisa punya anak dan seperti itu. Dokternya namanya Profpa bilang chance kesembuhannya itu 95%. Saya tanya kenapa nggak 100%? Dokter bilang orang nyebrang jalan aja nggak ada chance 100% kok. Jadi let God do the rest. Let God do the rest ya. Oke, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, ini adalah satu bukti bahwa Tuhan Yesus baik. Di tengah-tengah keterpurukan apapun juga dia tetap memegang kendali atas kehidupan Xavier, mamanya, dan tentunya juga siapapun Anda yang menyaksikan. Oke, jangan kemana-mana, masih ada beberapa segmen lagi. Dan kami percaya hal ini akan memberkati Anda. Stay tune di Good News Program. Tak ada yang mustahil bagimu, tak ada yang tak mungkin di hadapanmu. Mujizatmu nyata di hidupku saat ku percaya padamu. Adalah sedikit piala yang kami bikin. Kita ada 3 kategori: murid yang paling pandai, murid yang paling rajin, dan murid yang paling berkembang. Dan telah melihat bahwa murid yang paling berkembang ini adalah Nofrisa. Jadi patut untuk dia tahun ini untuk menerima penghargaan ini. Nama saya Nofrisa Amsal, umur saya 13 tahun. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Pekerjaan ibu saya sebagai mencari barang bekas. Ayah saya buruh bangunan. Saya mengucap terima kasih kepada donatur adikku sayang yang telah membantu saya bisa tetap sekolah. Terima kasih donatur, Tuhan Yesus memberkati. Tak ada yang mustahil bagimu, tak ada yang tak mungkin di hadapanmu. Mujizatmu nyata di hidupku saat ku percaya padamu. Tak ada yang mustahil bagimu, tak ada yang tak mungkin di hadapanmu. Mujizatmu
nyata di hidupku. Saat ku percaya padamu, tak berubah kuasamu, tak pernah terlambat Engkau menolongku, tak berubah kebaikanmu, anugerahmu besar dalam hidupku. Tak ada yang mustahil bagimu, tak ada yang tak mungkin di hadapanmu. Mujizatmu nyata di hidupku saat ku percaya padamu. Tak berubah kuasamu, tak pernah terlambat Engkau menolongku, tak berubah kebaikanmu, anugerahmu besar dalam hidupku. Besar bagiku anugerahmu, besar dalam hidupku. Ya, ada Edward Chen dengan albumnya You Are The Reason. Yeah. Ngomong-ngomong mereka ini ngefans berat sama kamu. Oh really? Thank you, thank you. Baru tahu kalau ada Edward Chen di Good News program. Udah sering, harusnya Good News selalu. Ini album keberapa nih You Are The Reason? Album ke-22 kalau tidak salah. 22 ya. Very produktif. Iya, puji Tuhan. So, gimana kabarnya keluarga? Baik. Istri anak baik. Cuma lagi sibuk ngurus sendiri aja ya. Ngurus anak-anak ya. Pekerja rumah tangga yang membantu sih. Oke, Edward bisa ceritakan apa yang spesial dengan pembuatan album kali ini, You Are The Reason? Kali ini You Are The Reason, saya namakan You Are The Reason karena setelah melewati beberapa tahun ini dan Tuhan bawa ke next level, dan saya melihat memang tidak ada sesuatu yang dari saya yang harusnya saya bisa banggain begitu. Dari kemampuan saya, dari saya apapun itu. Tapi kalau Tuhan bisa bawa, karena memang semua karena cuman satu alasan, cuman karena Tuhan. Dan makanya kali ini aku bilang You Are The Reason. Dan album kali ini lebih banyak yang live worship, live praise. Jadi lebih dibuat lebih lively, jadi untuk biar di jemaat pun di gereja bisa dinyanyikan dengan lebih mudah. Topik ini berbicara tentang second chance.
Xavier sakit dan disembuhkan oleh Tuhan. Bagi Edward sendiri, ada nggak pengalaman second chance dalam kehidupan kamu? Sebenarnya ada dan mungkin belum di-sharing di sini juga ya. Dan itu terjadi pada anak saya yang pertama, Faith namanya, dan mungkin berhubungan dengan di dalam juga jadi usus. Dan sebagai orang tua kalau udah anak yang kena, rasanya mendingan orang tuanya aja gitu ya. Dan sama juga dibius total dan harus dioperasi, dan ternyata terjadi komplikasi, pendarahan hebat, dan tapi endingnya selalu bagi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya penuh sama Tuhan, mujizat terjadi. Dan tidak kebetulan lagu yang tadi saya nyanyikan karena memang tidak pernah berubah kuasa Tuhan. Kalau dulu Tuhan bisa buat makan 5.000 orang, bisa mencelikan mata yang buta, dan sampai hari ini mujizat itu ada, dan saya pun mengalami, keluarga ini pun mengalami, dan saya percaya pemirsa Good News, orang yang berharap dengan Tuhan selalu dapat kemenangan. Ya, betul. Well, terima kasih Edward John. Sama-sama. Ya. Sukses selalu. Next time datang sama Agnes, oke? Oke. Nanti Agnes aja dah. Agnes, kapan datang Agnes? Udah kangen. Itu. Oke, nah pemirsa, sekarang waktunya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian ya. Pertanyaannya mudah sekali. Album keberapakah You Are The Reason dari Edward John hari ini ya? Anda bisa mengirimkan jawabannya dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama dan alamat lengkap Anda dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email dengan format yang sama, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD You Are The Reason, persembahan dari Edward John. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dengan lebih banyak good news. Cuman di tengah-tengah saya lagi bengong nungguin bayar dokter itu, tiba-tiba saya dari mulut saya bilang, Tuhan terima kasih. Gitu. Saya bilang sama Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saya nggak pernah akan marah sama Tuhan. Gitu. Shalom pemirsa, senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali dalam acara News Update. Pemirsa, baru-baru ini Pastor Daniel Hendrata dan Pastor Debbie Katarina diundang untuk mengisi seminar yang bertemakan keluarga di Kota Padang, Sumatera Barat. Berikut adalah kegiatan mereka selama 3 hari di Tanah Minang. Pada tanggal 10-12 Januari 2014, Pastor Daniel dan Pastor Debbie melayani di Kota Padang. Mereka disambut oleh 2 gereja tuan rumah, GKII dan GISI. Adapun jadwal acara mereka adalah sebagai berikut. Januari 2014, malam harinya Pastor Daniel dan Pastor Debbie mengisi seminar keluarga, bedah buku, dan talk show Guard Your Family untuk memberkati keluarga-keluarga yang ada di Kota Padang. Boleh nggak orang menikah cemburu? Yang bilang boleh siapa? Malam itu ada 23 pasang suami istri yang memperbaharui janji nikah mereka. Suasana tangis dan haru dirasakan oleh mereka yang menghadiri acara tersebut. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi. Istrinya sangat excellent karena itu membuka wawasan bagi setiap keluarga. Ya, saya mendapatkan yang banyak masukan-masukan bahwa dalam keluarga itu dibutuhkan satu komunikasi yang baik. Pelayanan dilanjutkan pada tanggal 11 Januari 2014. Malam itu Pastor Daniel dan Pastor Debbie memberikan seminar Train the Trainer. Seminar yang dihadiri oleh para hamba Tuhan, baik gembala sidang, pekerja, maupun konselor dan pendoa. Acara ini diakhiri dengan sesi tanya jawab. Hari Minggunya Pastor Daniel kembali membagikan firman Tuhan di gereja GKII dan GISI. Lawatan Tuhan sangat terasa saat altar call di kebaktian GISI. Satu rangkaian
pelayan-pelayanan yang luar biasa. Kami percaya telah memberkati Kota Padang. Tak lupa juga memberkati tim anugerah yang melayani di sana. Pemirsa, demikian news update hari ini. Kita akan jumpa lagi di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sejak usia 3 tahun, Billy hidup dengan 1 ginjal. Kehidupannya berjalan lancar sampai ketika Billy menginjak dewasa. Disitulah dia mengenal dunia malam dan obat-obatan terlarang. Pada tahun 2003, Billy terikat hebat dengan narkotika sampai pada satu titik di mana ginjal yang tinggal satu-satunya itu tidak berfungsi, sehingga mengharuskan Billy untuk cuci darah seumur hidupnya. Mendengar vonis dokter seperti itu, hati ibu mana yang tidak terenyuh. Sampai akhirnya mamanya memutuskan untuk mendonorkan 1 ginjalnya kepada Billy. Kemarin Resa masih 99% ginjal tante, nggak boleh bilang 100 ya, 99% masih bagus. Malahan yang dia mau ambil saya yang 2, yang sebelah kiri itu ada 2 pembuluh darah. Nah, hebat nggak? Nggak ada orang punya ginjal bisa ada 2 pembuluh darah. Jadi memang udah disediakan atau gimana saya nggak tahu. Itu Tuhan itu baik. Biasa. Proses ini tidaklah mudah. Perlu kesiapan dan dana yang sangat besar. Perjuangan dan semangat hidup yang tinggi membuat Billy mampu melewati semua proses yang ada. Mujizat demi mujizat dialami Billy. Sekarang Billy sudah sembuh total dan bisa menjadi ayah yang baik bagi istri dan anaknya. Pemirsa, kita baru menyaksikan satu video klip yang luar biasa sekali dan di studio telah hadir orangnya yaitu Billy Yuriko beserta dengan mamanya yaitu Ibu Beatrice. Apa kabarnya? Bisa lakukan perkenalan sedikit tentang bagaimana sih kamu kok bisa sakit ginjal itu gimana? Saya lahir di umur 3 tahun, ginjal sebelah kiri saya sudah diambil. Pada waktu berumur 3 tahun? Umur 3 tahun. Apa yang terjadi? Kelainan genetik ya, waktu dari kecil ya. Jadi terpaksa harus diambil 1 gitu. Dampak dari diambilnya 1 ginjal ini apa? Normal sih, tidak ada masalah apa-apa sampai di tahun 2003 sempat ya, tiba-tiba saya nggak bisa buang air kecil. Terus ginjal saya bengkak 4 bulan dan dokter bilang ginjalnya rusak. Akhirnya saya cuci darah. Ternyata di bulan keempat ketahuan bahwa ginjalnya nggak rusak, salurannya yang rusak. Oke, nah saya mau tanya nih, perasaan kamu pada waktu mengetahui bahwa ada masalah dengan ginjal kamu yang satunya lagi and that's the only one left. Perasaan kamu gimana tuh? Sangat-sangat takut ya, saya takut mati waktu itu. Kenapa takut mati? Boleh cerita nggak? Karena saya tahun 2000 sampai 2003 tuh saya ninggalin Tuhan. Ya. Narkoba juga dan poin itu dimana saya lagi terikat narkoba banget ya. Waktu terdeteksi ini? Iya, deteksi tahun 2003 itu sempat nggak pulang-pulang rumah juga ya. Apakah ini hasil dari kamu konsumsi narkoba? Pengaruh nggak? Ada pengaruh. Ada pengaruh juga? Ada pengaruh. Oke. Waktu itu berapa usia Billy? 2003, 25. 25, udah married waktu itu? Ya. Belum married, oke. Terus kemudian? Nah, akhirnya kan sembuh. Itu dari ginjal bengkak 4 bulan terus balik lagi. Nah, tahun 2010 itu berjalan waktu ternyata ginjal saya itu melemah. Karena menurut diagnosa dokter karena akibat dari 2003 itu terlalu lama membesar, kemudian dia balik lagi jadi seperti kayak karet ditarik 4 bulan balik lagi. Jadi jaringannya cuma bertahan sampai tahun 2010. Nah, dari 2010 akhirnya kita sempat cek ke Penang, dokter bilang saya punya waktu 1 tahun untuk nggak cuci darah. Nah, tetapi nggak nyampe setahun, itu bulan Desember ya, bulan Desember 2010, nggak sampai setahun, Februari 2011 itu ternyata saya harus cuci darah. Iya, iya. Dan kemudian keputusannya waktu itu ginjal kamu harus ditransplantasi juga akhirnya. Jadi waktu itu belum tahu juga. Karena pertama kita nggak ada pertimbangan untuk transplant ya karena biaya dan lain-lain. Karena saya dengar
sampai miliaran rupiah, duit dari mana gitu. Jadi dan juga ginjalnya siapa gitu. Iya, ginjalnya siapa. Yang paling gitu. masalah itu kan. Nah, sempat waktu itu sebenarnya waktu kita cek di Penang sama-sama Mami pertama kali tahun 2010 itu waktu dokter bilang Billy mesti sudah seumur hidup, Mami langsung bilang kasih ginjal saya aja gitu. Cuma saya bilang enggak, Tuhan pasti punya jalan. Waktu itu waktu di 2010 akhir itu, waktu divonis itu ya nggak terpikir karena donor karena biaya, jadi nggak terpikir buat transplant. Jadi kamu merasa bahwa saya akan jadi orang cacat, saya akan cuci darah seumur hidup. Nah, perasaan kamu gimana pada waktu kamu itu mendengarkan suara dokter seperti itu? Vonis pertama ya cukup shock ya. Pertama kan saya udah punya keluarga, anak saya 1. Umur berapa waktu itu anaknya? Umur berapa? 4 tahun ya. 4 tahun. Billy 30 tahun waktu itu ya. Oke, terus? 4 tahun. Jadi saya pikir saya waktu dengar vonis gitu saya terduduk juga, nangis. Saya pikir gimana istri anak-anak saya gitu, apakah saya masih punya masa depan. Cuman di tengah-tengah saya lagi bengong nungguin bayar dokter itu tiba-tiba saya dari kubur saya bilang, Tuhan terima kasih gitu. Saya bilang sama Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saya nggak pernah akan marah sama Tuhan gitu. Saya tahu saya udah sampai sejauh ini punya keluarga, saya tahu Tuhan apa sih pelihara saya gitu. Jadi ini ceritanya sudah kembali kepada Tuhan ya setelah ya, episode narkoba udah. Okay. Dan kemudian setelah itu? Nah setelah itu yaudah kita pulang Jakarta, saya cuci darah dan di BID saya jalani dengan ucap syukur, menghabiskan waktu dengan keluarga, dengan teman-teman saya cintai dan bagaimana bisa mengucap syukur padahal lagi dalam keadaan sakit dan harus cuci darah terus-menerus? Sebenarnya itu keputusan sih, keputusan untuk ngambil keputusan untuk Tuhan saya terima kasih. Tapi sukacita itu akan terus ada gitu. Dan kadang-kadang kita lagi cuci darah gitu ya. Sebelah kanan saya tiba-tiba sesak dan tiba-tiba dimasuk ICU. Besok karena saya dengar cuci darah dia sudah meninggal, itu kayak kapan giliran saya kapan gitu. Tapi setiap kali saya lemah dan lain-lain, saya teringat akan keluarga saya yang terus support saya, teman-teman di gereja saya yang terus support saya bilang saya harus kuat gitu. Saya terus bersyukur, hari by hari saya harus. Jadi day by day ya. Day by day, betul. Sekalian ini sesuatu hal yang tentunya tidak mudah. Pada waktu seseorang harus divonis dokter untuk cuci darah seumur hidup. Dan kita akan menyaksikan di next segmen selanjutnya bagaimana keputusan seorang mama untuk mengambil satu keputusan yang sangat radikal dan ini merubah kehidupan semua orang. Saya tahu dalam kehidupan pemirsa tentunya juga banyak masalah. Di layar televisi Anda ada nomor-nomor telepon yang Anda dapat hubungi. Sekarang juga ada tim doa dan konseling akan siap membantu Anda untuk konseling dan doa. Stay tune di Good News program. Sekarang ginjal kamu ada dua, tapi posisinya bukan di belakang. Yang satu kan yang lama di sini, belakang yang rusak, ini di depan sekarang. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. It's very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Banyak orang berkata bahwa pengorbanan seorang ibu itu tiada taranya. Dan ini adalah satu bukti yang nyata pada waktu seorang ibu itu mau memberikan kehidupannya. Dan ini rupanya bagian ginjal daripada tubuhnya. Menampilkan Ibu Beatrix, silakan. Ya, jadi Ibu Beatrix gimana pada waktu itu kemudian bisa mengambil keputusan untuk
memberikan ginjal ibu, menjadi donor buat Billy, gimana ceritanya? Ya, waktu itu dokter bilang Billy seumur hidup mesti cuci darah. Tapi saya pikir kan dia masih muda, punya anak. Terus saya bilang sama dokter, kenapa nggak saya aja? Dokter bilang, hah kamu ya udah nanti coba cocok nggak? Saya pikir segampang itu, ambil aja gitu. Rupanya mesti prosesnya begitu berat. Tapi luar biasa, Tuhan baik. Semuanya baik. Jadi saya nggak punya penyakit satupun. Kena flu aja juga udah nggak bisa jadi waktu itu bisa ceritakan nggak hari-hari di mana pada waktu itu ibu mengalami atau menjalani masa-masa yang tidak mudah. Sekarang Anda bisa tertawa dan tentunya hari itu pada saat itu Anda tentunya nggak mungkin tertawa. Bisa cerita tapi nggak? Saya nggak ada dikit pun takut atau mikir aduh gimana, nggak ada, dikit pun nggak ada. Nggak tahu, luar biasa ya, Tuhan tuh baik. Pokoknya saya udah niat kasih Billy, ya udah gitu aja. Apa yang selama itu kita ada 20 hari ya di Singapura ya, untuk cek pagi kita sama-sama ke rumah sakit, terus bisa sama-sama cek itu. Tapi nggak ada dikit pun takut nanti ketemu lagi gimana Bill. Nah hasilnya semua baik. Terus hari berikut, cuman takut aja saya punya penyakit itu aja. Takutnya kalau itu aja. Sakit nggak bisa. Kalau penyakit nggak bisa diberikan. Itu aja. Saya nggak ada takut. Aduh nanti gimana ginjal satu gimana? Nggak ada. Karena saya udah lihat Billy dari kecil sampai besar nggak ada masalah. 27 tahun ya dengan satu ginjal. Nggak ada masalah. Dikit apapun nggak ada masalah. Jadi yang terjadi bisa ceritakan, ginjalnya diambil, terus saya mendengar cerita tentang 2 katup di ginjal ibu. Yang 2 katup itu bisa ceritakan? Ya itu yang luar biasa. Terus udah nih kan dia bilang dokter heran bilang kenapa biasa ginjal kan satu saluran ya. Satu ginjal ya satu saluran, ini ada dua cabang saluran di dua ginjal atau di salah satu ginjal? Satu jadi yang sebelah kiri. Jadi yang saya yang diangkat yang kiri. Yang didonorkan kiri, yang saya ditaruh di depan ya. Jadi ginjal yang lama nggak diambil. Yang didonorkan yang ada 2 katup itu berarti? Iya. Yang sebelah kiri. Ya luar biasa. Ya fungsinya 2 katup itu apa, boleh ceritakan nggak? Nggak tahu, dokter bilang ya jadi lebih gampang. Jadi kan nggak dimatiin gitu atau apa. Jadi kalau menurut dokter tuh makin banyak jaringan yang bisa terkoneksi, makin cocok ginjalnya. Jadi masuk ke dia juga cepat, mestinya kita dan lama. itu termasuk langka ya kalau ginjal ada 2 katup ya. Iya. Jadi sekarang saya nggak susah lagi, mungkin ada satu bisa salur cepat. Kan satu kalau mati ya udah nggak ada salur. Jadi saya masih ada satu yang bisa bantu gitu. Jadi sampai hari ini juga saya nggak ada keluhan merasa kehilangan atau kecapean. Orang bilang saya capek, tapi enggak. Seperti semula aja, seperti biasa, nggak ada dikit pun. Tapi ibu juga harus tetap jaga makan gitu? Enggak juga ya, enggak. Jadi biasa aja? Biasa aja. Tapi memang dari dulu memang udah nggak yang makan saya aneh-aneh nggak sih. pernah makan kebanyakan atau apa gitu. Memang dari dulu? Dari dulu, ya. Pola makannya. Ya. Jadi sekarang ginjal kamu ada 2, Ada tapi 2. posisinya bukan di belakang. Yang satu kan yang lama di sini, belakang yang rusak, ini di depan sekarang. Jadi saya sekarang nggak boleh olahraga beregu ya. Kalau kena apa di depan. Jadi kalau kena pukul gitu nggak boleh, harus berhati-hati. Oke. Nah sekarang ini nih, topik kita adalah second chance. Yeah. Let's talk about this. Gitu. Apa arti kehidupan ini yang sekarang yang pilih jalan? Buat saya sekarang itu seperti saya bilang day by day itu sangat saya sangat menikmati, sangat benar-benar saya pakai dengan baik-baik gitu. Saya spend time dengan orang-orang yang saya kasihin. Hidup saya harus lebih maksimal, pekerjaan kalau saya bekerja saya harus bekerja seperti buat Tuhan. Jadi saya setiap waktu pokoknya setiap kesempatan saya punya untuk bekerja, untuk hidup, saya pergunakan maksimal gitu. Dan kalau ada kesempatan untuk kesaksian, untuk siapapun pasti saya kasih kesaksian. Ya. Pada waktu kamu tentunya manusia hidup masalah banyak. Ya. Nah sekarang masalah pun pasti kerap kali datang silih berganti. Ya. Walaupun kamu sudah mengalami kesembuhan. Nah, bagaimana perbedaan pada waktu kamu menghadapi masalah yang sekarang ini dibandingkan dengan yang dulu gitu? Nah bedanya waktu 2003 tuh saya menghadapi sendiri sama mami, sama keluarga. Kayak kesannya sendiri. Kalau sekarang tuh saya punya lingkungan yang mendukung, komunitas yang mendukung. Itu penting buat saya gitu. Jadi saya sekarang milih-milih teman yang saya harus deketin, teman yang harus saya jauhi. Karena ketika kita lemah, ketika kita dalam keadaan yang lemah, justru kita harus punya komunitas yang kuat untuk bisa support kita, supaya kita nggak gampang menyerah dan
setiap masalah kita hadapi kita bisa share sama teman-teman gitu. Jadi sangat penting sih buat saya pribadi komunitas. Kita akan lanjut setelah break ya. Nah pemirsa, sebelum kita take a break sejenak, ada doa yang sudah terjawab yang saya rindu bacakan buat pemirsa sekalian ya. Beberapa saat yang lalu ada seseorang yang pernah minta bantuan doa. Setelah kami doakan, beliau bersaksi atas terobosan yang sudah didapat. Mengirimkan SMS kepada kami bunyinya, "Shalom, puji Tuhan. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih buat Tuhan Yesus karena Tuhan sudah menjawab doa-doa kami. Tadi pagi waktu bangun tidur, tanganku sudah bisa diangkat dan digerakkan. Sekarang tanganku sudah sembuh seperti biasa. Padahal 2 hari yang lalu tanganku tidak bisa digerakkan dan diangkat sama sekali. Disentuh sedikit saja kesakitan. Puji Tuhan, kuasa Tuhan dan bilur-bilurnya sudah menyembuhkan secara sempurna. Sekarang saya tidak henti-henti bersyukur terus kepada Tuhan." Pemirsa, kami percaya bila Tuhan sanggup menjawab pergumulan dari pemirsa yang mengirimkan kesaksiannya tadi, menjawab pergumulan dari Billy ya, Tuhan pasti sanggup menjawab pergumulan Anda. Hubungi kami sekarang juga di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Bahwa Tuhan mempunyai satu rancangan yang indah buat hidupmu. Tidakkah engkau sudah melihatnya? Bahkan Tuhan sanggup membuat jalan-jalan di padang gurun dan hutan belantara pun Tuhan dapat buka buat Anda. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Masih bersama kami dalam Good News Program Second Chance. Langsung saja kembali kepada Billy Yuriko dan mamanya Ibu Beatrix. Nah, kalau boleh tanya, tentunya proses kamu baik dari operasi, transplant dan lain sebagainya itu tidak murah ya. Berapa yang Billy harus bayar? 1,2 miliar. 1,2 miliar. Dan itu dari mana? Maksudnya apakah kamu memang punya uangnya untuk dibayarkan atau gimana? Itu saya nggak punya, dan itu salah satu mukjizat terbesar sih dalam hidup saya gitu. Karena seluruh biaya 1,2 miliar itu dari teman-teman. Oh. Jadi teman-teman kamu fundraising gitu? Teman-teman saya fundraising, family saya fundraising. Terkumpul berapa? 1,2 miliar. Dalam waktu dari kita tentuin udah pasti mau transplant itu bulan Februari, Maret sampai Juni. Jadi dari cuma 3 bulan. Iya. Dalam waktu 3 bulan terkumpul 1,2 miliar. Dan itu ratusan orang ya yang saya nggak pernah lihat, dan mereka punya hati yang sangat generous untuk. Bagaimana perasaan kamu pada waktu kamu tahu ada orang yang melakukan ini semua buat kamu gitu? Saya, istri selalu nangis ya, gimana Tuhan bisa bekerja yang saya nggak pernah pikirkan gitu sebelumnya. Saya sama mama bilang transplant kayaknya nggak mungkin ya, tapi kita jalinin aja. Tapi waktu kita mau ngecek perlu 200 juta, hari itu ada. Saya punya cerita lucu. Saya lagi transplant, mau cuci darah, udah selesai check up, perlu $5.000, tapi udah nggak punya duit. Akhirnya kita cuci darah hari Senin pagi, dan siangnya mesti bayar $5.000. Kita udah nggak punya duit. Terus sampai akhirnya selesai dari cuci darah pagi, terus mami bilang, temen kamu tadi mampir doain, ada titipin amplop, dan amplop itu 5.000 ya. Ya kita di bus station, saya sama berdua nangis gitu. Dan itu terus terjadi sampai 1,2 M tertutup ya. Nah setelah sembuh ada juga biaya-biaya yang harus. Iya, nah itu yang saya bilang, Tuhan tuh mau saya tuh bergantung terus sama Tuhan, dan biaya setelah transplant tuh banyak orang nggak tahu. Biaya itu hampir sama, bahkan lebih mahal daripada sebelum transplant gitu. Karena obatnya tidak ada yang generik, jadi biaya tiap bulan tuh tinggi sekali ya. Tapi itu buat saya jadi bergantung sama Tuhan terus day by day, bulan demi bulan gitu sampai sekarang. Iya. Puji Tuhan. Well, terima kasih atas salam Billy dan juga Ibu Beatrix. Kami sangat terinspirasi dengan apa yang terjadi pada kehidupan Anda.
Dan kami percaya setiap pemirsa yang menyaksikan mereka sudah diberkati. Puji Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oke, pemirsa sekalian, mari kita lihat dalam firman Tuhan yang akan saya ambil daripada kitab Yesaya 43. Kita melihat Yesaya 43 ayat 18 dan ayat 19. Firman Tuhan berkata, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Pemirsa sekalian, di dalam kehidupan kita, topik ini kita mengangkat satu topik yang sangat menarik, yaitu second chance. Bagaimana dengan Anda? Maukah Anda percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan gak pernah punya rancangan yang jahat terhadap Anda? Walaupun misalnya sakit penyakit, kebangkrutan, gempa bumi, bencana alam, atau bahkan kematian sanak keluarga itu terjadi pada kehidupan kita. Pemirsa sekalian, percayakah Anda bahwa Tuhan ini adalah seorang pelukis? Diibaratkan seorang pelukis yang sangat handal, seorang maestro yang sedang melukis dalam kanvas kehidupan Anda yang sangat besar dan sangat agung, sangat mulia. Dan kalaupun hari ini terjadi musibah atau masalah yang tidak selaras dengan cita-cita dan keinginan hati Anda, di sini firman Tuhan berkata, janganlah kamu ingat-ingat dari hal yang zaman dahulu, dari zaman purbakala. Aku punya rencana yang indah. Saya sampaikan pesan Tuhan kepada kehidupan Anda, bahwa Tuhan mempunyai satu rancangan yang indah buat hidupmu. Tidakkah engkau sudah melihatnya? Bahkan Tuhan sanggup membuat jalan-jalan di padang gurun, dan hutan belantara pun Tuhan dapat buka buat Anda. Jadi terimalah kebaikan Tuhan. Percayalah bahwa di dalam kehidupan Anda saat ini Tuhan memberikan satu kesempatan yang kedua. Atau kalaupun Anda lagi terpuruk, percayalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adalah maha kesempatan kedua. Ya, terima kebaikannya. Apapun masalah yang mendera kehidupan Anda, percayalah bahwa segala sesuatu itu sedang terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan Anda. Coba bayangkan pemirsa sekalian, ada dua narasumber yang kita undang pada hari ini yang sudah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Tangan pertama, first hand experience. Seorang anak kecil, Xavier, yang kena tumor daripada kandung ovariumnya, kandung sel telurnya. Dan dia disembuhkan oleh Tuhan, walaupun melalui operasi tentunya. Kemudian yang kedua, Billy Yuriko mengalami gagal ginjal, harus mengalami transplantasi, menghabiskan biaya 1,2 miliar. Dia nggak punya biaya. Bagaimana Tuhan menolong melalui begitu banyak orang yang rindu untuk melihat supaya Billy ini sembuh dan mengalami terobosan. Kalaupun Tuhan tidak mengizinkan orang-orang ini hidup, maka orang-orang ini tidak akan hidup. Tetapi saya percaya kalau Tuhan menginginkan kesempatan kedua terjadi, maka sesuatu yang baik ini pasti terjadi. Pemirsa sekalian, terimalah kebaikan Tuhan saat ini. Saya mengajak Anda sekalian untuk berdoa saat ini. Maukah Anda berdoa bersama dengan saya untuk kita menerima second chance? Saya percaya bahwa Tuhan sedang berbicara kepada banyak daripada pemirsa sekalian. Kalau itu adalah Anda, saya mengajak Anda berdoa. Sekarang juga, angkat tanganmu dimanapun kau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa bagi masa depan. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kalau engkau sakit, engkau mengalami keterpurukan, engkau terikat narkoba, seks bebas, kecanduan alkohol, dalam nama Yesus, kami patahkan semua ikatan-ikatan ini. Semua jebakan-jebakan daripada musuh sekarang juga dihancurkan dalam nama Yesus. Aku melepaskan kuasa kesembuhan dan aku ucapkan dengan bilur-bilur Yesus saat ini sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizatnya, terima kebaikannya. Dan Bapa, kami percaya biarlah rancangan-Mu terindah terjadi pada kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya pemirsa, satu tayangan luar biasa sudah kita lalui bersama. Terima kasih untuk kebersamaan kita 60 menit bersama. Pemirsa, kami akan kembali di hadapan pemirsa di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama di pekan yang akan datang. Terima kasih pemirsa, saya Dewi Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek ke website kami yang ada di www.anugrah.net. Ingat selalu bahwa second chance, kesempatan yang kedua daripada Kristus Yesus menunggu Anda. Tuhan Yesus memberkati.